Seorang perempuan bernama Fang Fang mengaku telah dinikahi secara siri oleh presenter Vicky Prasetyo. Ia juga menyebut tengah mengandung 9 bulan dan mengalami kesulitan mendapatkan nafkah selama masa kehamilan. Pengakuan tersebut disampaikan Fang Fang saat didampingi kuasa hukumnya Vino di Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya, kebutuhan sehari-hari hingga biaya persalinan belum terpenuhi, sehingga ia harus berulang kali menghubungi Vicky Prasetyo. Agak dinaikin. Wawancara dulu kali, nanti ini Iya, sekalian aja. Nggak apa-apa, Berjalan aja. Udah Bembeng mulai nanya. Oke. Sebentar. Hari ini kan jadi ada apa sih mungkin kabarnya ini korban dari Vicky? Saya langsung saja ke narasumber ya. Jadi narasumber ini meminta perlindungan hukum kepada saya. Ya, narasumber ini merasa dinikahi secara siri, teman-teman. Lalu setelah hamil diterlantarkan. Untuk makan aja dia susah nih teman-teman. Dan klien saya ini selalu menghubungi VP untuk meminta nafkah dari makan, biaya persalinan dan sebagainya, tapi VP ini sangat sulit dihubungi, ya, sangat susah sekali untuk dihubungi. Sampai hari ini begitu VP tahu entah dari mana klien saya ini datang ke rumah Bunda Maya, baru VP mau WhatsApp seolah-olah mau berlaku baik, tapi selama berbulan-bulan lamanya sebelum klien saya memutuskan untuk speak up, klien saya ini diterlantarkan dalam kondisi hamil 9 bulan. Dan ini sudah pembukaan satu. Dia ngomong sama saya, Vin, aku takut banget untuk speak up di media, aku takut diintimidasi. Karena tidak cuma diterlantarkan, klien saya ini juga mendapatkan intimidasi dari akun Instagram yang saya duga juga ada hubungan keluarga dengan si VP. Mungkin kamu bisa tunjukkan akun Instagram yang mengintimidasi kamu ya. Sudah diterlantarkan, tidak dibiayai, plus masih dibully gitu loh. Coba baca-baca kata-katanya. Baca aja nggak? Baca aja Boleh Kak. dibacain nggak? Kamu baca kata-katanya apa aja dari atas. Kata-katanya, ada masalah apa sih lo nulis di caption kayak gitu? Makanya lo jadi perempuan biar mahal, manusia murah lo. Terus ada lagi, haus banget validasi ya. Nih gue kasih tahu, jadi perempuan itu harus bisa jaga kemaluan lo sendiri. Drama banget hidup lo, nganggur sih, nggak punya apa-apa juga. Tunjukin, zoom. Jadi sudah diterlantarkan, tidak dibiayai ya. Terus juga uang digoreng-goreng kadang-kadang ya. Iya. Minta uang juga susah banget, hanya untuk makan saja susah ya. Sampai makan aja kadang dibelikan sama orang lain. Tapi masih diperlakukan, dikata-katain seperti ini. Oke, Bang. Sebentar. Kronologi. Mbak bisa jelasin dulu kronologis Mbak kenal sama Vicky, menikah kapan Gak sampai apa-apa, akhir. Mbak, langsung sebut nama begitu. Gak apa-apa. Mbak kenal sama Vicky kapan, menikahnya kapan, seperti apa awalnya kenal sama Vicky. Coba jelasin aja, Mbaknya dulu sebagai korban. Kalau awalnya memang karena saya berlokasi di Pati dan kebetulan VP ini memang waktu itu memang sedang ada pekerjaan di Pati dan saya sudah dari setahun yang lalu. Jadi karena bolak-balik ke Pati, karena saya juga berdomisili di Pati, kebetulan kenal di situ. Gitu, dan itu sudah terjadi setahun yang lalu. Tahun? Tahun 2025 ya. Tahun 2000. Ya, tahun kemarin. Oke. Proses perkenalan itu seperti apa sama Vicky itu? Proses perkenalan memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu gitu. Yang ingin mengajak ketemu itu duluan siapa? VP-nya. Oh, Vicky. Iya. Jadi karena sering ke Pati, sering ngabarin waktu ini awal pertemuan ya. Sering ngabarin, memang
saya lagi di Pati, ketemu yuk gitu. Sampai akhir dia merasa suka sama Mbak. Apa sih berapa kali mungkin proses pertemuan itu sampai akhirnya terjadilah dirimu hamil dengan Sebenarnya kalau merasa suka, sebenarnya kalau dari awal untuk pertemuan, kalau ditanya takut, nggak takut ya, karena kan memang track recordnya memang yang saya lihat juga begitu ya. Jadi saya sebagai perempuan juga takut, tapi ketika lama-lama VP ini mempunyai niat yang baik, akhirnya sebagai seorang wanita yang kita di VP mempunyai niat yang baik, saya juga tidak ada pikiran untuk berpikiran buruk lah. Akhirnya ya sudah, saya menerima perasaan itu dan mau mencoba untuk menjalin hubungan. Pada saat menjalin hubungan, apa sih yang diiming-imingin Vicky sampai dirimu mau mungkin dinikahin ataupun dinikahin ya sih? Iya. Dinikahin secara siri. Secara siri. Apa yang sampai akhirnya yang dia memberikan janji apa kepada kamu sampai kamu mau gitu? Oke. Jadi sebelumnya saya ini kan pernah gagal di pernikahan pertama. Jadi karena ini pernikahan kedua saya dan VP ini menjanjikan sesuatu hal yang tidak saya dapatkan di pernikahan pertama saya. Maka saya tidak pernah berpikiran yang buruk bahwa segala yang dijanjikan itu saya tidak tahu apakah akan terrealisasi atau tidak, tapi sampai sekarang itu memang belum begitu. Dari yang awal-awal mau dijanjikan ini itu sampai sekarang memang belum. Saya tidak mau mengatakan oh tidak terrealisasi, karena saya juga tidak mau, maksudnya kan saya mau merealisasikan, saya tidak mau berkata tidak, tapi sampai sekarang dan sampai detik ini memang belum apa yang selalu dijanjikan kepada saya pada saat itu. Mbak, mungkin nikah dulu atau hamil dulu? Just be fair, just be open. Jadi begini, memang karena saya memang hamil duluan, tapi waktu itu ketika mau menikah, VP ini memastikan bahwa memang bayi yang ada di kandungan saya ini memang benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu untuk benar-benar ini ada nyawanya, gitu. Baru kita menikah. Lalu mau memang bertanggung jawab awalnya ya? Karena memang VP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih dari Fang dari Polda. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga gitu. Tunjukin bukti chat kalau dia mengakui itu anak dia. Tunjukin. Yang kamu kirim ke saya. Nggak apa-apa. Yang ada kata-kata kasar itu loh, kamu tunjukin ke saya. Kita mau fair aja lah, open lah. Karena saya tahu lah dari pihak sana pasti akan menyangkal ini menyangkal. Itu udahlah, kita being open aja lah. Ya. Boleh dibacain kan? Kelihatan nggak? Tolong tunjukkan ke. Saya ini ya. Kalau nggak dibacain aja Mbak. Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun bumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen dientot gitu. Gimana kalau pakai baju seksi tapi perutnya gede? Ilfil nggak sayang? Saya nanya gitu. Enggak lah, kamu kan hamil anak aku, dia bilang gitu. Jadi memang di awal memang dia tahu bahwa memang ini anak yang dia juga mau, dan anak ini juga memang anaknya dia.